Ini yang pertama dari, tidak ada penanyanya ya. Masa penggunaan Boskin itu sampai kapan? Dan pelaporan juga batasnya sampai kapan? Dan apakah dana bos kinerja ini bisa digunakan untuk program peningkatan kompetensi pembelajaran? Silakan Bu Triani. Oke, baik, terima kasih. Suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Ya, jelas. Suara saya terdengar jelas? Jelas, jelas, tapi tadi sedikit terputus. Oke, baik. Pertanyaannya, sampai kapan pemanfaatan dana bos kinerja itu dilakukan gitu ya, dan laporannya bagaimana dan sebagainya. Jadi gini, Ibu cek di Permendikbud. Jadi dana bos dari sisi Juknis usahakan multi years. Tapi dari sisi pemanfaatan itu adalah seharusnya itu habis dalam 1 tahun anggaran. Karena dalam pengalokasian itu memang itu untuk tahun anggaran, per tahun anggaran. Sehingga sekolah itu merencanakan per tahun anggaran. Oke. Per tahun anggaran itu kapan mulainya? Tentunya hingga Desember. Jadi tutup bukunya sekolah itu Desember. Oke. Putus-putus atau putus-putus tadi, sempat putus. Oke, jadi masa pelaksanaannya itu untuk contohnya tahun anggaran 2022, berarti kalau misalkan karena itu adalah anggaran 2022, maka dilakukan di tahun anggaran 2022. Pelaksanaannya, maka Juknis pun, RKS pun gini, kalau misalkan RKS bos kinerja berarti RKS bos kinerja tahun 2022. Misalkan kalau misalkan dilihat dari sisi bulan, ternyata salur diterimanya di sekolah itu adalah bulan Mei, berarti perencanaannya kalau di list per bulan berarti mulai bulan Mei dalam penata usahaannya. Hal yang berbeda ya, perencanaan bos kinerja tahun anggaran 2000, penata usaha kalau memang itu bulan Mei itu baru dilaksanakan pembelajaran. Nah, pelaporannya bagaimana? Bapak Ibu cek di pasal 35 Permendikbud 2 2022 ayat 4 kalau tidak salah ya. Di sana disebutkan bahwa penyampaian laporan tahap 3, kemudian syarat salur tahap 2 tahun 2023 itu menyertakan laporan TA 2022 disertai dengan bos kinerja. Nah, jadi intinya kalau memang sekolah sudah selesai, tolong segera dicatatkan laporannya, nanti laporan itu akan menjadi dasar penyaluran tahap 2 tahun 2023 sesuai dengan Permendikbud 2 tahun 2022 di pasal 35 ya di sana. Oke. Baik, tadi satu lagi, apakah dana bos kinerja ini bisa digunakan untuk program peningkatan kompetensi pembelajaran atau PKP? Program kompetensi pembelajaran. Oke, gini. Tadi saya juga banyak sekali melihat pertanyaan ya tadi oleh panitia di share itu kan, ternyata teman-teman belum mampu membedakan mana peruntukan bos reguler, mana peruntukan bos kinerja. Nah, jadi kita lihat satu, jadi Bapak Ibu harus bisa nih, penguatan SDM, sumber daya manusia, peningkatan kompetensi pembelajaran. Ya. Nah, peningkatan kompetensi pembelajaran identik dengan peningkatan SDM, betul tidak? Nah, artinya itu relevan digunakan dan masuk komponen ke SDM. Lalu tadi saya banyak sekali membaca, dan ini mungkin agak bisa jadi menjawab untuk semua pertanyaan yang bertanya terkait dengan multimedia pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, kita bedakan arahan dari Bappenas
Bappenas, Badan Perencanaan Nasional, bos kinerja dan bos reguler tidak tumpang tindih dari sisi perencanaannya. Tidak tumpang tindih. Contoh, komponen bos reguler itu ada multimedia. Di bos kinerja tidak ada untuk multimedia, tapi digitalisasi di dalam bos kinerja diarahkan ke arah yang non-fisik. Ya kan? Loka karya yang memang untuk digitalisasi sekolah. Itu bisa dibedakan. Jadi, itu yang pertama. Terus selanjutnya, terkait dengan pembangunan mebler dan sebagainya. Tidak ada komponen di bos kinerja terkait tersebut. Maka itu bisa dilakukan di mana? Di bos reguler. Karena komponennya ada di sana. Ya, karena sekolah penggerak yang menerima dana mendapatkan dana. Hal-hal yang bisa dilakukan di dana bos reguler, lakukan sesuai dengan komponennya. Ada perbedaan peruntukan dana 2021-2022. Pak Juni sama yang dari, saya lupa, yang dari sekolah mana nih? Pak Juni sama Bu Hastuti. Oh, Bu Hastuti. Bisa dibedakan di Juknis sebelumnya, bahwa pemanfaatan bos kinerja sama komponennya dengan bos reguler. Tuh ya, sama komponennya dengan bos reguler. Tetapi dari sisi fungsi pemanfaatannya itu sama untuk penguatan SDM, untuk digitalisasi sekolah, ya kan? Tapi di situ tidak dijelaskan. Tidak dijelaskannya bahwa gini, kalau penguatan SDM maka masuk ke komponen bos regulernya itu adalah pengembangan profesi dan tenaga kependidikan. Ada wadahnya, ada klasternya masuk klaster tersebut. Tuh ya Bu ya. Nah, penyediaan, oh dalam ada fungsi untuk digitalisasi. Saya mau beli laptop. Nah, di 2021 ada, karena komponennya masuk ke komponen bos reguler, ada multimedia tuh masuk di sana. Nah, sekarang komponen itu tuh sudah terpisah antara bos reguler dengan bos kinerja. Jadi, penguatan SDM, digitalisasi sekolah itu sesuai dengan subkomponen-subkomponennya. Dalam hal Bapak Ibu masih membutuhkan, silahkan sharingnya dengan bos reguler. Bu, saya masih untuk kinerja saya di sekolah. Oke. Tapi bos reguler, anggarkanlah dari bos reguler. Ya, sama-sama uang itu dari pemerintah. Untuk fungsinya sama, meningkatkan mutu pembelajaran. Yang membedakan antara bos kinerja dengan bos reguler adalah dari sisi percepatan akselerasinya. Ya, seperti itu. Mungkin itu dari saya. Oke. Jadi sebenarnya penjelasan dari Bu Triani ini sudah menjawab ya dari banyak pertanyaan terkait penggunaan dana bos kinerja. Tadi kan ada juga yang menanyakan ya, apakah bisa digugakan untuk membuat tralis ya, untuk menjaga keamanan. Ada teralis, ada mebler. Itu arah ke sarana. Silahkan pakai dari bos reguler. Di situ ada pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, karena penerima bos kinerja sekolah penggerak pasti mendapatkan bos reguler. Oke, sudah jelas ya, artinya dari itu udah menjawab semuanya, Mbak. Yes, betul, sudah menjawab semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami ini ya, Bapak Ibu sekolah penggerak dimanapun berada, khususnya kata 1 dan 2 ya. Ini sudah terjawab sebenarnya semua pertanyaan terkait penggunaan dari dana bos kinerja. Tadi fokusnya kalau bos kinerja itu ke non-fisik ya, Bu Triani. Ya, kegiatan-kegiatan yang memang tadi Bapak Juni itu bagus tuh. Pembelajaran paradigma baru. Tapi saya ada yang menggelitik nih. Ada yang menggelitik dari digitalisasi. Kok beli laptop? Itu bisa dari bos regulernya. Tapi loka karyanya bagus, Pak. Ya. Nah, itu isi-isinya tuh bagus, Pak. Itu bisa jadi contoh untuk yang sekolah-sekolah penggerak yang lainnya, ya. Nah, jadi tadi saya melihat sudah ke arah memang
kegiatan-kegiatan yang memang untuk meningkatkan SDM di sekolah ya. Coaching IHT-nya buat si pengawas, buat si penilik, itu bisa membangun komunitas belajar kan? Komunitas belajar, kemudian belajar praktis dan sebagainya, itu sangat luas. Ya, terus kalau memang bisa digunakan, misalkan, wah saya butuh narasumber bagus nih, tidak ada narasumber di sekolah, panggil orangnya, bayar orangnya narasumbernya, gitu ya Pak ya. Nah itu nggak perlu ya nggak boleh, itu batasannya nih Pak ya. Ke arah biasanya sekolah masih bingung kan, saya mengadakan di sekolah, apakah guru saya harus dikasih transport? Nah itu tadi ada pertanyaan itu ya kan? Terkait honor untuk peserta. Saya belajar di sekolah dengan komunitas gitu kan, terus dengan komunitas yang ada di internal sekolah, yang memberikan materinya itu adalah guru di sekolah itu, boleh nggak sih saya memberikan honor kepada guru itu gitu kan? Nah ini sekolah belum bisa membedakan nih. Nah sekarang contohnya nih, yang dari dinas mana nih? Dari dinas. Ibu Siti Kamsiah. Nah, Ibu Siti nih, Ibu Siti. Kalau di pusat atau misalkan dinas juga nanti bisa sharing. Kita saling sharing dengan antar pegawai, antar pegawai untuk suatu proyek, bahwa kita harus menentukan langkah-langkah ya agar sekolah dasar di Kabupaten Ibu itu bagus. Gini langkah-langkah monitoringnya. Pada saat mempersiapkan monitoringnya, apakah kita dibayar untuk itu gitu kan? Kan tidak, karena di internal sendiri gitu kan, berdiskusi dengan internal ya. Jadi itu potensi-potensi temuan gitu kan. Tapi jika dikegiatankan itu hal yang berbeda ya. Jadi dikegiatankanku dalam arti gini, kegiatan di satuan pendidikan tentunya seperti kepanitiaan atau hal-hal yang lainnya itu ngikutinya SBU-nya SBU dinas, ketentuannya ketentuan pemerintah daerah setempat, karena nanti penilaian atau pengawasannya itu dilakukan oleh daerah setempat. Ya, jadi Bapak Ibu tuh harus putus ya? Putus? Ya, tadi berhenti sejenak. Ya, jadi Bapak Ibu perlu memperhatikan kapan waktu itu dilaksanakan gitu kan, di mana tempatnya. Jadi biasanya kalau transport itu ketika kita ditugaskan ke tempat yang memang bukan tempat mengabdi kita, tupoksinya kita, biasanya itu ada yang namanya transportasi sesuai dengan SBU daerah. Kemudian peraturan itu dinamis. Peraturan pembayaran honor pun baik di pusat ataupun di daerah sangat dinamis. Ya, bisa saja tahun ini dibolehkan, tahun berikutnya dibolehkan, sama dengan pusat mengikuti SBM Kementerian Keuangan. Ya, Mbak Nasti mungkin tahu ya. Jadi intinya bukan pembayaran honornya yang terkait dengan jasanya tidak boleh diberikan, tapi ketentuannya membolehkan atau tidak dengan posisi mekanisme proses seperti itu. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau melihat, wah dana BOS tidak boleh pakai bayar honor, bukan itu sebenarnya. Tapi kita lihat dulu, prosesnya kayak gimana, pelaksanaannya kayak gimana. Nah, itu yang penting. Dan itu yang menjadi titik tolak barangkali pemeriksa untuk melihatnya. Kalau pertanyaannya, wah ini honornya dikasih ke yang PNS, ini ada isunya PNS nggak boleh nih, gitu kan. Nah, ini jangan langsung ditelan dulu nih. Ya, baca dulu nih aturannya, literasinya kita harus biar kita tidak kemakan hoax yang ada gitu ya. Hati-hati, takut kalau emang tadi kata Ibu Hasuti maju terus ya, jangan lupakan literasi, itu yang penting, karena kita bakal percaya diri ketika kita tahu apa yang ada aturannya, aturan yang adanya seperti apa, mungkin itu ya. Oke, jadi mengacu dengan aturan yang ada. Jadi biar lebih berani, lebih ayo maju gitu ya. Tapi harus memahami aturan dulu ya. Ya, Bu Triani.